dia itu sangat-sangat tenang. Dan selalu dia bilang, never worry about money. Dan saya menguji ketakutan saya lewat, ya udah saya menunjukkan ketenangan saya sama dia. Jadi waktu itu saya menjawab, don't worry, pasti Tuhan sediakan, don't worry. Aku bilang, Dek, Mami tuh perlu bayar uang sekolah Dede. Yuk kita pray sama Tuhan. Hai, welcome back to Capek deh. Kamu komplikasi, akunya frustrasi, palamu mumet, hati empat-empat. Capek deh, 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 ya capek deh. Semoga kan, iya, justru judul ini tidak membuat teman-teman belum apa-apa udah capek, belum nonton. Iya. Judulnya aja. Karena memang terinspirasi dari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami berdua yang membuat kita capek. Oke, sekarang kita membahas soal keuangan. Soal keuangan tuh banyak banget angle-nya. Dan ini jujur ya, jujur dan siap dihakimi. Awal-awal kita menikah, itu kita banyak banget ribut. Lebih tepatnya aku sering banget meributkan soal yang namanya uang. Karena mungkin banyak sekali kekhawatiran dari sisi aku dalam segi ya mungkin karena aku yang ngelihat sendiri ya, kita harus bayar uang sekolah anak, ada cicilan saat itu, harus bayar gaji, belanja. Tapi memang juga karena prinsip pengelolaan seumur hidupnya berbeda. Ya, saya kan biasa sebelum married ya biasa mengelola sendiri keuangan. Ya. Belum pernah seumur sekalipun mempercayakan kepada orang lain yang mengurus keuangan. Dan kita dari awal pernikahan sudah sepakat uang kami adalah uang kami berdua, ya, tidak sendiri-sendiri. Berarti dalam hal ini saya mempercayakan keuangan penghasilan tersebut sama istri yang mengelola. Pemahaman saat itu juga bisa membuat salah satu yang menyumbang berkontribusi terhadap konfliknya. Jadi kalau saya punya rasa khawatir juga karena lahirnya dari kebiasaan mengelola keuangan sendiri, belum punya tanggungan, belum ada orang lain yang dipercayakan untuk mengelola apa yang dihasilkan gitu ya. Karena begitu awal-awal juga ketika belajar mempercayakan nama istri, kan ketemu ternyata cara pengelolaannya berbeda gitu loh. Iya. Kalau saya punya perhitungan, bayar aja, beli aja, apa gitu. Kalau istri beda lagi gitu. Jangan, kita mesti ada ini skala prioritas misalnya gitu ya. Betul. Jadi banyak yang harus disesuaikan dan itu buat saya ada ya pada saat itu ya bisa melahirkan sebuah kekhawatiran juga karena masih ada yang namanya juga belum dewasa. Oh, nanti kepentingan saya gimana ya? Ceritanya kan anak basket banget kan. Mungkin teman-teman yang mengenal Yosi Mokalu tahu bahwa orang ini adalah anak basket sejati. Main basket di Senayan, terus dia ketinggalan baju. Di luar kota apa di Senayan? Di Senayan. Oh, iya. Dia ketinggalan baju dan sepatu. Enggak sih, dia nggak kirim orang pulang. Dia pergi ke mall dan dia beli sepatu baru dan dia beli baju basket baru. Ya kan? Itu saya kan terkaget-kaget ya. Iya. Ya, benar kan? Iya, iya. Itu benar ya. Ya. Jadi maksudnya gini, kelihatan kan masih yang terbiasa dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab tersebut memiliki rasa khawatir juga. Wah, nanti kalau saya ingin memutuskan sesuatu dengan cepat, membeli sesuatu karena dipegang sama istri, jadi nggak seperti dulu nih. Banyak sekali ketakutan-ketakutan di pikiran aku untuk ke depan, mungkin untuk hal-hal yang belum terjadi kali ya. Iya. Gitu. Jadi itu akhirnya jadi berantem dan berantemnya nggak sehat sih. Ingat saat itu saya sempat masuk rumah sakit gara-gara Ya nggak, pokoknya saat itu tuh berantemnya tuh benar-benar akhirnya gara-gara dari awal cuman hanya masalah keuangan melebar kemana-mana gitu. Akhirnya itu benar-benar menguji kekuatan kami. Masalah keuangan ini masalah semua orang lah. Kita pernah di situasi tersebut, ya masalahnya masih di situ. Rasa khawatir juga kan, intinya yang sama seperti itu. Tapi dalam perkembangannya kita juga dikasih situasi di mana kita tidak bisa
terlalu nyaman dengan keuangan yang ada. Itu juga diuji lagi rasa khawatirnya. Ketika kita tidak di zamannya pandemi, kita tidak memiliki keuangan atau penganggaran yang seperti biasanya, Iya. sangat terbatas, diuji lagi apakah kita akan tetap khawatir. Karena ceritanya udah naik kelas yang dulu nih. Satu hal yang aku sangat-sangat mungkin I'm just really grateful dikasih suaminya Yosi gitu ya. Tapi dia itu sangat-sangat tenang dan selalu dia bilang never worry about money. Not because dia adalah Never worry. punya semuanya gitu ya. Tapi dia selalu bilang pokoknya kamu jangan pernah khawatir soal keuangan. Dan mungkin itu yang membuat aku juga tenang sih Yos gitu. Ya. Karena kan kita saat itu posisinya saya belum bekerja karena anak-anak masih kecil Iya. gitu. Jadi I think that really helps sih for me. Tapi aku nggak tahu struggle-nya di kamu gimana. Jadi gini kan. Kamu bisa ngomong kayak gitu kan belum tentu. Are you really that calm? Jelas dong. Ya sih. Saya kan tenang banget. Kita harus acting. Sebenarnya gini, di satu sisi memang ada kekhawatiran juga karena saya tidak terlalu sehebat itulah. Maksudnya ada kekhawatiran juga. Logika dan rasionalitas kita sebagai manusia kadang-kadang suka dengan hal-hal yang terlihat, yang tangible, yang bisa dihitung. Tapi saya mengutamakan rasa amannya dia sebagai orang yang saya layani sebagai pemimpin. Ya, rasa amannya lahir dari mana? Dari ketenangan saya harus tenang. Saya tidak bisa apa adanya. Saya harus terlihat sebagai pemimpin yang ada Tuhannya. Saya percaya sama Tuhan, Tuhan akan memberkati. Dan saya menguji ketakutan saya lewat, ya udah saya menunjukkan ketenangan saya sama dia. Jadi waktu itu saya menjawab, don't worry, pasti Tuhan sediakan. Don't worry. Kalau saya ngomong kayak gitu, ya ada saatnya bisa 100%, ada saatnya 70% aja. Saya sendiri masih worry 30%. Di zaman-zaman di mana kerjaan masih cukup lancar, hal tersebut pastinya jauh lebih mudah dikatakan. Karena kita seperti melihat ada pola yang pasti tahu minggu depan karena kerjaannya seperti ini pasti akan ada lagi berkat. Tapi di zaman-zaman pandemi itu challenge banget untuk ngomong sama dia, udah tenang aja. Nah itu benar-benar saya kayak ngomong ke dia dan ke saya gitu. Udah tenang aja, pasti Tuhan sediakan. Kayak ngomong ke saya juga. Jadi saya beriman untuk kita berdua gitu ya. Peperangannya laki-laki sendiri, saya nggak tahu dengan teman-teman yang nonton. Kalau saya habis ngomong menenangkan dia dan saya belum tenang, saya langsung cari tempat sendiri, saya ke kamar. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan dengarkan, saya sudah memperkatakan sesuatu nih. Iman saya buat istri saya bahwa Engkau akan menyediakan. Pasti Tuhan akan menyediakan. Pasti Tuhan akan bela saya. Apa yang harus saya lakukan, saya mau coba taat nih Tuhan. Begitu. Itu yang terjadi. Sebagai suami istri, bagaimana caranya kita bisa come together, datang ke satu tempat di mana kita bisa sepakat, satu tempat di mana kita bersepakat. Memang harus ada hubungan yang dibangun dengan Tuhan secara pribadi masing-masing. Sebagai perempuan, kita sekolah, kita kerja, kita punya posisi. Buat kita tunduk kepada suami itu perlu buat saya. Kalau teman-teman pasti udah pintar semua. Aku nih ya, kayaknya orang-orang yang deket sama aku juga tahu nih si Aprila gitu. Ada alpha female-nya sedikit. Sekarang dulu banyak banget. Untuk bisa akhirnya submit sama suami dengan keputusan finances-nya dia, itu lebih require me trusting God than just me trusting my husband. Pada saat aku mempercayakan dan punya hubungan, dan I'm trusting the Lord, I'm trusting my husband to the Lord gitu. Jadinya itu membebaskan aku sih akhirnya gitu, untuk tidak terlalu khawatir. Ya udah, Tuhan yang berperkara. Tapi memang nggak semudah ngebalikin tangan. Prosesnya tiap hari banget. Oh iya. Sehari demi sehari, dan to be honest, berdarah-darah. Karena egonya kena, rasa khawatir pasti ada sebagai manusia. Sekarang, udah umur segini, udah bisa bilang, oh ya udah kita udah oma opa ya.
Jadi udah nggak terlalu banyak keinginan. Tapi waktu kita awal-awal masih muda, aku banyak banget keinginan, pengen kesana, pengen kesini, pengen A, pengen B. Itu. BM aku bilangnya. Iya. Banyak mau. Anak punya cita-cita buat anak, pengen cita-cita buat punyalah semua impian-impian ini gitu yang ingin diwujudkan. Jadi begini, kalau misalnya boleh memotong dan memperkuat statementnya dari Aprila Mokalu, ya, karena kan alasan saya sempat mention tadi khawatir juga dengan pengelolaannya dia. Dia itu punya selera untuk membeli juga berbeda. Saya itu walaupun misalnya semudah itu memutuskan beli sepatu basket, baju basket, tapi itu terjadinya mungkin setahun sekali atau bahkan 10 tahun sekali gitu, jarang gitu. Nah, kalau Aku Prila juga itu banyak bertobat. iya, Prila itu banyak dulu prosesnya yang mudah gitu. Mungkin ya memang karena latar belakang juga ya dalam hal pernah berada dalam posisi di mana dia bisa membeli dengan mudah Iya, ya. iya. Jadi saya jadi khawatir nih. Nanti dia membeli dengan mudah gitu ya. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu gitu kekhawatiran saya. Tapi seperti kata Prila tadi, ya membutuhkan Tuhan untuk tidak khawatir. Dan saya juga membutuhkan Tuhan untuk mempersiapkan dia menjadi pengelola keuangan yang baik. Makanya saya nggak pernah berusaha merubah dia dalam hal itu. Ini benar-benar kesaksian aja. Tuhan yang merubah dia. Tuhan yang membuat dia berpikir 2-3 kali, bahkan sesuatu yang dia suka banget ya. Maksudnya sesuatu yang dia udah incer, impikan, bahkan udah ngecengin kalau bahasanya ya. Ngecengin gitu. Udah saya pengen beli ini, pengen. Itu bisa nggak jadi sekarang ya di musim-musim terakhir-terakhir ini. Karena apa? Karena Tuhan berproses sama dia. Dia menjadi pengelola keuangan yang bertanggung jawab. Apakah ada andil saya untuk kamu jangan gini, kamu jangan gitu. Tidak pernah sekalipun saya larang dia beli. Tanya. Saya cuma ngomong kayak gini. Ya udah, kalau duitnya ada dan kamu merasa ini Tuhan mengizinkan kamu beli, beli aja. Ya makin berat bebanku, Jududak, dis. Iya, makin dikasih kebebasan dan kepercayaan makin berat. Iya. Apalagi setelah kita mengerti bahwa semua keuangan yang Tuhan titipkan ke kita itu adalah ya bukan milik kami. Nah, itu yang sekarang. We're just a mere steward. Kita hanya pengelola gitu ya. Apa sih yang membuat Kak Prila atau Kak Yosi tenang? To be honest, completely honest, ini ayat pegangan aku banget. Apabila suka lewat nggak rasa khawatirnya? Pasti, namanya manusia. Kita nggak imun dari rasa khawatir. Di Matius 6 ayat 33 sampai 34, Message Bible. What I'm trying to do here is to get you to relax. Tuhan gitu. To not be so preoccupied with getting. Artinya kita nggak usah terlalu fokus dengan pengen dapet ini itu. So, you can respond to God's giving, sehingga kita bisa meresponi ke pemberiannya Tuhan. People who don't know God, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, and the way He works, dan caranya Dia bekerja, they fuss over these things. Artinya mereka tuh hal-hal kayak gini tuh jadi masalah, gitu ya. But you know both God and how He works. Tapi teman-teman di rumah, saya dan Yosi, we both know bagaimana Tuhan bekerja. Steep your life in God reality. Condongkan arahkan fokus dan atensi kita mendekatlah gitu ke realitanya Tuhan, God initiative, ke inisiasinya Tuhan dalam kehidupan kita, sama God provision dan provisinya Tuhan dalam kehidupan kita. Yeah. Terus ditulis lagi, don't worry about missing out. Jangan khawatir kalau kita kayak YOLO, apa sih? FOMO. Jangan FOMO kalau hari gini bahasanya, ya kan? FOMO. You will find, ini yang keren. Ini yang selalu, ini janjinya Tuhan, iya dan amin. Firman-Nya itu yes dan amin. You will find all your everyday. Semua, semua your everyday. Kebutuhan, your everyday human concern will be met. Kebutuhan sehari-hari kita sebagai manusia, Tuhan pasti akan penuhi. Dan itu perkataan Dia, bukan perkataan aku. Gimana? Terus kitanya harus gimana? Diterusin lagi di ayatnya, give your entire attention to what God is doing right now. Berikan seluruh perhatianmu. Tugas kita nih hanya memberikan seluruh perhatian kita ke apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan teman-teman dan kehidupan kita sekarang.
And don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. Dan jangan kita kayak pusing dengan apa yang akan terjadi besok, atau mungkin nggak akan kejadian juga karena belum terjadi. Jadi jangan khawatir mengenai hal itu. God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. Tuhan akan membantu teman-teman, membantu saya dan Yosi untuk deal itu apa ya? Ya, to deal. Menyelesaikan dengan apapun kesulitan, hard things yang akan muncul pada saat waktunya tiba. So, this is actually ini aku pegang banget. Iya. Dan itu memang selalu again dan again Tuhan selalu membuktikan janjinya Dia. Iya. Pada saat kami membutuhkan, misalnya contohnya ya, aku kasih contoh detail nih. Ruben waktu itu perlu bayar uang sekolah. Saat itu keuangan kami belum begitu Ruben sehat. itu anak kami. Iya, Ruben anak kami yang kedua. Dia masih kecil waktu itu. Kita perlu uang sekolah dan sebagai seorang seniman, mungkin mungkin penghasilannya Yosi juga ups and down ya, gitu kan. Kita nggak ada steady income, kita nggak kerja di sebuah perusahaan di mana gajinya tiap bulan ada gitu loh. Dan saat itu kita lagi mengalami masa-masa low waktu itu. Bukan karena Tuhan tidak setia, justru karena Tuhan setia. Kita dibentuk dari masa-masa ini. Khawatirlah aku sebagai seorang ibu mau bayar uang sekolahnya Ruben. Tapi Yosi nanya, bayar uang sekolahnya kapan? Oh, masih tanggal sekian. Tapi uangnya belum ada nih. Ya udah, jangan khawatir. Kita tunggu aja sampai tanggal tersebut. Dan akhirnya aku selalu mengikut sertakan anak-anak aku. Kayak aku ajak Ruben. Aku ingat banget deh, kamu nggak ada, kamu kerja. Itu aku invoice bill sekolah. Ruben masih kecil, lucu banget. Aku bilang, Dek, Mami tuh perlu bayar uang sekolah Dede. Yuk kita pray sama Tuhan yuk. So aku tuh berlutut di lantai itu di kamar Ruben. Sama Ruben berdua, terus tengahnya tuh yang bill invoice, kita pegangan tangan. And then we just pray to God. Wow. So, Lord, you know, Ruben needs to pay for his school. Aku bilang gitu, kita berdoa. Berkati Pak Ayah, berkati supaya bisa membayarkan uang sekolah ini. Apabila Tuhan tidak menjawab doa kami, apakah kita akan kecewa dan marah? Enggak, kita percaya Tuhannya tetap baik. Tapi itulah Tuhannya setia. Begitu pada saatnya hari yang harus bayar, ada aja berkatnya. Gitu. Jadi sebenarnya kekhawatiran aku itu nggak beralasan sih. Gitu. Itu yang aku belajar banget. Tapi memang hari-harinya struggling. Kenapa? Ternyata isunya bukan antara aku sama Yosi pada saat berantem. Ternyata isunya ada di dalam trust-nya aku sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan so that we can build that trust with Him. And every single time dia pasti nunjukin, time and time again, bahwa dia setia, janjinya iya dan amin, dan dia nggak pernah terlambat. Waktunya selalu yang terbaik. Kami berdoa supaya hal-hal tersebut tidak menjadi pemecah belah ini, tapi justru membawa kedekatan ini. Apabila kita sama-sama bergandengan tangan, datang berlutut sama Tuhan, minta. Tapi apabila Tuhan belum menjawab, percaya bahwa Tuhannya juga masih tetap baik dan Tuhan selalu baik. Dia nggak bisa nggak baik. Jadi memang kan kita tahu kalau firman-Nya bilang akar segala kejahatan adalah uang, ya. Artinya kalau kita mau percaya sama Tuhan, pertolongannya itu bukan berarti kita definisikan pasti uang, apalagi permasalahan uang, pertolongannya belum tentu dalam bentuk uang. Tuhan bisa nggak harus dalam bentuk uang. Karena doa kita kadang-kadang ke situ juga akhirnya. Padahal kita mau bergantung sama Tuhan, kita mintanya Tuhan sediakan uang. Kata Tuhan, bisa saja saya menolong kamu dengan hal yang lain. Dan itu juga terjadi. Itu pun terjadi. Itu banyak banget soalnya ceritanya. Waktu zamannya pandemi, saya pikir Tuhan mau kasih saya pekerjaan, Tuhan mau pikir saya kasih uang. Ternyata Tuhan mau kasih saya kemurahan hati. Ketika saya punya tanggung jawab untuk membayar sesuatu yang tiap bulan harus dibayar, Tuhan, saya udah bilang, wah ini besok udah mau mesti bayar nih. Istri saya sudah bilang udah tenang aja. Padahal saya sedang tidak tenang ya. Pandemi kerjaan dari mana gitu kan. Terus ya udah saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang kayak gini, ya udah ngomong aja apa adanya. Jawabannya Tuhan kayak gitu, ngomong aja apa adanya. Ternyata Tuhan sedang memberikan pertolongan. Bukan saja, nah ini ceritanya lucu ya. Ternyata ketika saya ngomong apa adanya, ya saya bilang
saya pekerja seni, saya terdampak di pandemi dan maaf sekali saya belum bisa memenuhi tanggung jawab saya untuk bulan ini. Bilang gitu. Orangnya mudah banget jawabnya. Ternyata yang bermasalah seperti Bapak banyak, dibilang gitu. Bukan cuma pekerja seni kok. Dan kami sudah punya kebijaksanaan untuk masalah ini. Ya udah, nanti aja kalau sudah ada. Yang penting Bapak sudah memberitahu kami. Oh, ternyata semudah itu. Jadi boleh Kadang menunda. kita suka khawatir untuk hal-hal yang belum kejadian. Betul. Karena khawatirnya kita lebih gede. Benar. Gitu. Dan di sisi lain bukan saja Tuhan menjawab doa saya, Tuhan juga memberikan kesempatan untuk belajar menjadi orang yang rendah hati. Karena mengakui hal seperti itu kadang-kadang cowok mikirnya jauh gitu loh. Padahal as simple as you lower your pride, it's okay. Orang emangnya yang susah cuman kamu, banyak kok yang susah. Dan it's okay mengakui kesusahan gitu. It's okay, jangan takut. Tuhan bisa menolong kita dan bisa menolong bukan sesuai dengan definisi kita pertolongannya ya. Jadi kita doain apa, tapi Tuhan dengarkan. Udah saya pasti tolong, tapi percayakan sama waktu saya dan cara saya. Ya, caranya dia itu sangat berbeda dengan caranya kita. Iya, gitu. Terima kasih teman-teman udah mau bersama-sama dengan kami di Capek Deh. Berharap jangan capek, tapi dari apa yang kita bahas mungkin bisa dikuatkan, bisa belajar dari kebodohan-kebodohan kita. Iya. Stay tune untuk episode-episode berikutnya. And Dan jangan capek untuk menyaksikan Capek Deh. oke. Sampai jumpa. Bye. Thank you. Kamu komplikasi, akunya frustrasi. Palamu mumet, hati empat-empat. Capek deh, capek deh, capek deh. Capek deh, capek deh, capek deh.